Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Karimah dari kelas 12 IPS 3 ingin menjelaskan tentang sistem dan struktur politik ekonomi Indonesia masa reformasi. Yang pertama adalah Indonesia dalam panggung dunia. Landasan ideal dan konstitusional politik luar negeri Indonesia bebas aktif. Politik luar negeri suatu negara lahir ketika negara itu sudah dinyatakan sebagai suatu negara yang berdaulat. Setiap entitas negara yang berdaulat memiliki kebijakan yang mengatur hubungannya dengan dunia internasional, baik berupa negara maupun komunitas internasional lainnya. Kebijakan tersebut merupakan bagian dari politik luar negeri yang dijalankan negara dan merupakan pencerminan dari kepentingan nasionalnya. Indonesia sebagai sebuah negara berdaulat juga menjalankan politik luar negeri yang senantiasa berkembang disesuaikan dengan kebutuhan dalam negeri dan perubahan situasi internasional. Politik luar negeri bebas aktif dan pelaksanaannya. Yang pertama, lahirnya politik luar negeri bebas aktif setelah proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Indonesia belum memiliki rumusan yang jelas mengenai bentuk politik luar negerinya. Akan tetapi, pada masa tersebut, politik luar negeri Indonesia sudah memiliki landasan operasional yang jelas, yaitu hanya mengonsentrasikan diri pada 3 sasaran utama, yaitu memperoleh pengakuan internasional terhadap kemerdekaan RI, mempertahankan kemerdekaan RI dari segala usaha Belanda untuk kembali bercokol di Indonesia. Yang kedua, ada politik luar negeri Indonesia masa demokrasi parlementer dari 1950 sampai 1959. Prioritas utama politik luar negeri dan diplomasi Indonesia pasca kemerdekaan hingga tahun 1950-an lebih ditunjukkan untuk menentang segala macam bentuk penjajahan di atas dunia, termasuk juga untuk memperoleh pengakuan internasional atas proses dekolonisasi yang belum selesai di Indonesia dan diciptakan perdamaian dan ketertiban dunia melalui politik bebas aktifnya. Usaha dekolonisasi yang dilakukan oleh pihak Belanda dan sekutu membuat Indonesia memberikan perhatian ekstra pada bagaimana mempertahankan kemerdekaan yang telah digapai dan diproklamasikan pada 17 Agustus 1945. Yang ketiga adalah politik luar negeri Indonesia masa demokrasi terpimpin. Pada masa demokrasi terpimpin dari tahun 1959 hingga 1965, politik luar negeri Indonesia bersifat high profile yang diwarnai sikap anti-imperialisme dan kolonialisme yang tegas dan cenderung bersifat konfrontatif. Pada era itu, kepentingan nasional Indonesia adalah pengakuan kedaulatan politik dan pembentukan identitas bangsa. Kepentingan nasional itu diterjemahkan dalam suatu kebijakan luar negeri yang bertujuan untuk mencari dukungan internasional terhadap eksistensi Indonesia sebagai bangsa dan negara yang merdeka dan berdaulat. Peran Indonesia dalam upaya menciptakan perdamaian dunia. 1. Pelaksanaan Konferensi Asia Afrika KAA 1955. Berakhirnya Perang Dunia II pada Agustus 1945 tidak berarti berakhir pula situasi permusuhan di antara bangsa-bangsa di dunia dan tercipta perdamaian dan keamanan. Ternyata di beberapa bagian dunia, terutama di belahan bumi Asia dan Afrika, masih ada masalah dan muncul masalah baru yang mengakibatkan permusuhan yang terus berlangsung, bahkan pada tingkat perang terbuka seperti di wilayah Korea, Indonesia, Palestina, Afrika Selatan, dan Afrika Utara. Yang kedua, gerakan non-blok atau non-allegiance movement.
Gerakan non-blok atau non-allegiance movement adalah suatu gerakan yang dipelopori oleh negara-negara dunia ketiga yang beranggotakan lebih dari 100 negara-negara yang berusaha menjalankan kebijakan luar negeri yang tidak memihak dan tidak menganggap dirinya beraliansi dengan blok barat atau blok timur. Gerakan non-blok merepresentasikan 55% penduduk dunia dan hampir 2-3 keanggotaan PBB. Mayoritas negara-negara anggota GNB adalah negara-negara yang baru memperoleh kemerdekaan setelah berakhirnya Perang Dunia II dan secara geografis berada di benua Asia, Afrika, dan Amerika Latin. Yang ketiga, ada misi pemeliharaan perdamaian Garuda. Dalam rangka ikut mewujudkan perdamaian dunia, maka Indonesia memainkan sejumlah peran dalam percaturan internasional. Peran yang cukup menonjol yang dimainkan oleh Indonesia adalah dalam rangka membantu mewujudkan pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional. Dalam hal ini, Indonesia sudah cukup banyak mengirimkan kontingen Garuda ke luar negeri. Sampai tahun 2014, Indonesia telah mengirimkan kontingen Garudanya sampai dengan kontingen Garuda yang ke-23. A. Pembentukan ASEAN. Menjelang berakhirnya konfrontasi Indonesia-Malaysia, beberapa pemimpin bangsa-bangsa Asia Tenggara semakin merasakan perlunya membentuk suatu kerjasama regional untuk memperkuat dukungan dan kestabilan sosial ekonomi di kawasan Asia Tenggara. Pada tanggal 5-8 Agustus di Bangkok, dilangsungkan pertemuan yakni ada Malik dari Indonesia, Tun Abdul Razak dari Malaysia, S. Rajaratnam dari Singapura, Narcisco Ramos dari Filipina, dan tuan rumah Tanat Koman dari Thailand. Dan yang terakhir, pembentukan komunitas ASEAN. Setelah berakhirnya Perang Dingin pada dekade 80-an, isu-isu ideologi yang mengungkung dunia dan demikian halnya dengan ASEAN mulai tersingkirkan, dan kerjasama kawasan semakin insentif dan menyeluruh dalam berbagai bidang. Dalam upaya menempa integrasi dan kerjasama yang lebih kuat di antara negara-negara anggota, ASEAN bersepakat untuk mengembangkan suatu kawasan yang terintegrasi dengan membentuk suatu komunitas negara-negara Asia Tenggara yang terbuka, damai, stabil, dan sejahtera, saling peduli, dan diikat bersama dalam kemitraan yang dinamis di tahun 2020. Sekiranya segitu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.